Halo, halo, halo. Kembali lagi dengan Pak Error dengan saya Ardi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu if else statements atau bahasa Indonesianya pernyataan if else ya teman-teman. Apa itu? Kita langsung saja ketik-ketik pertama ya, umur. Kita pakai studi kasusnya ini ya teman-teman. Misalkan di Indonesia ini kan kalau mau bikin SIM itu minimal itu 17 tahun ya. Jadi ceritanya kita mau bikin SIM nih. Ya kan umur itu minimal 17 tahun ya. Terus apakah ini maksudnya salah. Ini maksudnya umurnya si ini ya. Umur Dadang deh. Masa Dadang lagi, jangan deh. Umur Supri. Apakah Supri apa nama variabel masa apakah Supri cukup umur? Supri cukup umur kayaknya ya. Supri cukup umur. Cukup umur untuk bikin SIM ya maksudnya. Jadi misalkan umur Supri sudah lebih besar atau sama dengan 17. Nah, kan bisa nih, harusnya bisa ya teman-teman. Harusnya dia udah bisa bikin SIM nih. Kalau umurnya lebih dari 17 atau sama dengan 17. Nah, if else statement itu dimulai dengan pencet ketik if tanda kurung biasa, terus kita masukin Supri cukup umur. Itu kan hasilnya true ya teman-teman nih. Ini kan true nih karena umur si Supri emang 17 nih. Atau 17 atau lebih dari 17. Nah, kita buka lagi nih kurung awal. Coba kita ini console.log. Console.lognya ya Supri kalau Supri sudah cukup umur. Kita save. Nah, kita reload. Nah, kenapa ini bisa begini? Pertama, if itu akan mengeksekusi kode yang jika di sininya true nih. Ini kan true. Nah, dia akan mengeksekusi kode yang di sini. Nah, sekarang gimana kalau Supri umurnya kurang dari 17? Misalkan umur Supri itu masih 15. Coba ya, kita save. Kita reload. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena nggak masuk ke sini nih. Karena si Supri cukup umur ini false kan. Dia masuknya ke sini. Dia nggak masuk ke sini. Jadi dia langsung ke bawah sini nih. Jadi karena dia tahu ini false, si JavaScript-nya false, dia langsung ke sini, ke bawah sini nih. Kalau misalkan di sini ada baris kode lagi, dia akan mengeksekusi yang di bawahnya sini. Nah, ini sebenarnya nggak kayak gini ya. Biasanya nulisnya mau langsung aja ya, umur Supri. Umur Supri lebih dari sama dengan 17. Nah, ini biasanya kayak gini aja nih. Ini kan true nih. Nah, kayak gini sama. Kalau kita dari 17. Kita reload. Nah, hasilnya sama. Supri sudah cukup umur. Nah, kan kalau misalkan ini dia langsung ke bawah ya. Kalau misalkan di sini ada kode nih, dia akan mengeksekusi yang di bawahnya. Nah, bagaimana kalau kita bikin console log yang kalau dia kurang dari 15? Misalkan gini. Kita pakainya else nih teman-teman. Jika benar eksekusi ini, kemudian yang lainnya apa kalau ini salah? Kalau misalkan ini kan true, kalau ini false-nya apa yang akan dieksekusi? Eksekusinya adalah umur kamu masih kurang 7 tahun. 7 tahun. Oh, jangan kayak gini deh. Kita bikin variabel baru biar variasi aja nih. Cons umur tunggu tahun itu sama dengan 17 dikurang umur si Supri. Umur Supri. Nah,
Kita pakainya ini biar variasi aja nih. Template literal yang sebelumnya kita udah belajar nih ya. Umur kamu masih kurang berapa tahun? Nah, kurang sini, kurang tunggu tahun. Sabar ya. Kita tanda cium. Nah, kalau sudah, nih, kayak gini, console.log, umur kamu masih kurang. Kira-kira yang bakal keluar apa nih? Kalau misalkan umurnya Jupri 15, coba tebak. Kan nggak mungkin ini kan yang kayak eksekusi, karena ini true nih. Harus true. Masalahnya umurnya Jupri masih 15. Umurnya Supri. Coba kita save, kita reload. No. Yang dieksekusi ini else karena dia false kan, teman-teman. Nah, kalau di if else ini nggak pakai else pun nggak apa-apa. Jadi if doang itu nggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai else. Nah, untuk penjelasannya, if else ini dipakai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi kita bisa mengeksekusi part tertentu nih pada program kita tergantung dari kondisinya. Jadi gini, misalkan kita maunya yang ini yang eksekusi, berarti kita masukinnya harusnya yang ini di atas 17. Kalau misalkan yang lainnya misalkan masih di bawah 17, ini bakal tereksekusi. Nah, itu blok kode ini disebut control structure, teman-teman. Jadi nih kayak ini nih. If else ini disebutnya control structure. Nih, kayak gini nih. Ini disebutnya control structure nih. Kenapa disebut control structure? Ya tadi, kita bisa memilih nih. Tergantung dari sebuah kondisi. Misalkan kondisinya true, kita bisa mengeksekusi kode ini. Misalkan kondisinya false, kita bisa mengeksekusi kode-kode ini. Jadi kita nggak linear gitu. Jadi nggak dari langsung sini terus ini dieksekusi, enggak. Jadi si JavaScript memilih dari apa yang kita mau apa aja nih dieksekusi. Kan kalau misalkan ini true, yang ini kan nggak keeksekusi kan, atau misalkan ini false, baru yang ini keeksekusi. Begitu, teman-teman. Jadi kita bisa memilih kode mana yang mau kita eksekusi ataupun yang tidak mau kita eksekusi nantinya. Kemudian kita coba ini lagi ya. Kita coba contoh lain. Misalkan jadi gini. Kan kalau yang dari 1900 sampai 2000 itu kan disebutnya abad 20. Nah, 2001 sampai 2100 ini kan disebutnya abad 21 nih. Nah, coba kita cari tahu dia abad berapa. Misalkan tahun lahir 1998. Misalkan ya. Kemudian if tahun lahir sama dengan kurang dari 2000. Nah, kita tentuin abadnya. Abad sama dengan 20. Tapi kalau misalkan dia yang lain, ini kita contoh simpel aja. Jadi ini nggak harus 1700 yang abad 19, abad 18 atau 800. Ini kita ngambilnya sedikit aja nih. Maksudnya biar ngerti aja gitu. Ini kan abad 20 nih, ya kan? Nah, sekarang let else-nya kita abadnya menjadi 21. Jadi maksudnya 21 ini kalau misalkan dia udah di atas ini, teman-teman. Udah di atas 2000 nih atau yang lainnya. Kita save. Nah, buat teman-teman ini sebenarnya nggak bakal bisa abadnya kita konsolok di sini. Kenapa begitu? Karena dia ada di dalam sini. Ada di dalam ini disebutnya kode blok nih, blok kode. Nah, ini kenapa nggak bakal bisa keeksekusi? Karena dia ada di dalam. Kita harus bikin dia di luar. Kalau teman-teman belum mengerti kenapa,
nanti kita jelasin di video ke depan. Untuk sekarang telan dulu aja gitu ya. Untuk pertanyaannya kenapa, pokoknya dia nggak bakal bisa ke eksekusi karena dia ada di dalam sini nih, ya kan? Nih, coba kita ini dulu deh. Saya kasih contoh dulu. Console.log. Ini bakal error nih, coba nih. Tuh, abad tidak terdefinisi karena dia cuman hidupnya dia dari sini sampai sini doang nih. Di luar sini nggak kebaca nih abad itu berapa, makanya kita harus definisikan atau deklarasikan di luar. Nah, kita pakai LED. Kenapa pakai LED? Karena kan ini nanti mau diganti ya, antara ini abad 20 atau abad 21 nih. Kita pakai LED terus kita hapus. Nah, jadi nanti di reassign gitu teman-teman, dimasukin. Misalkan di si tahun lahirnya di bawah di bawah tahun 2000 itu 98, dia bakal masuk ke 20. Kalau misalkan di atas ini bakal masuk ke 21. Coba kita save. Kita reload. Tuh. Jadi si abadnya ini tergantung dari apa tahun lahir ini nih, teman-teman. Jadi ini bisa mengontrol apa yang kita mau nih. Misalkan dia ini lahirnya kita ganti ya 2001 misalkan. Kira-kira apa nih? Udah pasti tahu ya. Kalau 2001 itu abadnya masuk ke 21. Dia lahir di abad 21. Kita reload. Tuh. Jadi kita bisa nih mengontrol abad ini maunya berapa nih. Mau abad 20 atau 21 dari sini. Makanya ini disebut control structure. Jadi kita bisa mengontrol mengeksekusi kode-kode yang ada di dalam blok-blok sini nih. Nah, untuk video ini sampai sini dulu. Untuk video selanjutnya kita akan masuk lagi ke asah JavaScriptmu yang kedua. Selamat tinggal. Bye-bye.